Saya punya teman namanya Widya. Dia sempat pindah keluar kota dan tinggal di tempat yang sama dengan saya. Widya ini juga punya anak yang sebaya dengan Roy. Awalnya anak Widya baik-baik saja, sampai kemudian dia pindah di kontrakan yang baru. Vita, kamu lari kemana sayang? Kenapa takut? Vita, ini papa saya. Kamu kenapa? Kenapa mas? Vita kaget aku, Wit. Nah sekarang Vitanya kemana? Aduh. Loh, Vita! Vita! Vita. Vita di mana sayang? Vita, ini papa nak. Vita! Vita! Vita nggak apa-apa kan mas? Enggak deh. Dia cuma shock aja. Kamu nggak pasang ya? Wait. Gimana keadaan Vita? Udah tidur. Sebenarnya apa yang udah terjadi sama Vita ya? Kok mendadak dia tiba-tiba jadi kayak tadi sih? Aneh deh. Aku juga nggak tahu, Wit. Sebelumnya kan Vita nggak pernah kayak gini. Kita bawa aja dia ke orang pintar. Jangan-jangan dia kesurupan lagi. Ngawur kamu. Nggak boleh. Kamu tahu kalau kita kedukun itu sama aja kalau kita tuh sirik. Kita nggak boleh sembarangan, Wid. Apalagi sama orang yang kita kenal. Ada tamu kayaknya. Iya. Lani, ya ampun kamu kesini? Iyalah, kita kan tetanggaan sekarang. Seneng banget ya, rumah aku deket sama rumah kamu. Aku juga. Kalau mampir kan udah nggak jauh sekarang. Ini siapa namanya anak kamu? Ntar lu, Andi kan? Kan ini mah adiknya Roy. Kalau si Andi mah liburan gini mah udah ngeluyur keliling komplek ya. Oh iya mirip banget ya mukanya. Iyalah, kan adiknya. Roy? Kenapa tuh anak jadi seenaknya sendiri sih? Gak apa-apa kok, San. Malah aku yang lupa. Gak nyuruh kalian masuk. Yuk masuk. Siapa kamu? Tunggu! Roy? Papa? Kamu tuh ya, udah kayak anak yang nggak pernah diajarin sopan santun. Iya, main nyelonong aja. Emang kamu di rumah sendiri, Roy? Udah nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Iya nggak usah dimarahin lah. Maaf mah, Pak, Tante, Om. Tadi Roy main masuk itu aja. Soalnya Roy lihat sesuatu. Kamu lihat apa emangnya Roy? Kayak bayangan gaib gitu. Jujur sih, Roy ya. Belakang ini Om juga ngerasa ada sesuatu yang aneh sama Vita. Apa ini ada hubungannya sama makhluk gaib yang kamu lihat? Kayaknya sih gitu, Om. Kejadian ini belum pernah saya alami sebelumnya. Baru kali ini saya melihat sesuatu yang gaib dan menolak kehadiran Roy. Bahkan Roy sampai dibuat mental. Untung saja dia nggak sampai kenapa-napa. Vita, kamu kenapa sayang? Mama. Ini bapak saya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, ada apa? Sayang, kamu kenapa? Tadi pas Roy masuk kamarnya Vita, Roy kayak kedorong gitu. Ini kamu nggak apa-apa kan? Gak ada yang sakit kan? Gak apa-apa kok, Mah. Paling nggak cuma nomor dikit doang. Anak kamu nggak apa-apa kan? Kayaknya sih nggak apa-apa, cuma aku juga bingung kenapa bisa tiba-tiba jatuh. Mau aku ambilin kotak P3K nggak? Nggak usah. Katanya cuma memar dikit doang. Kayaknya di sini ada kekuatan aneh deh. Mendingan Tante sama Om pindah rumah aja. Ngomong apa sih kamu? Oh, serius, Pak. Tadi aja aku sampai jatuh kayak gitu. Kalau masalah kita harus cari tempat lain itu kayaknya mustahil, Roy.
Karena rumah ini sudah kami bayar full. Kalau Om Yuda dan juga Tante Widya pindah rumah, mereka dalam bahaya. Bayangan hitam itu juga, ya siapa sih? Makan dulu, Roy. 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 Roy, kamu belum, Roy. 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 Kamu belum, Roy. Mama. Papa. Ma. Roy. Loh, Roy. Roy, sayang, Roy. Kamu kenapa sayang? Apa lagi tadi, Roy? Tadi kayak ada yang nimpa Roy, Ma. Sampai Roy nafasnya susah banget. Kenapa sih teriak-teriak? Vita dalam bahaya, Ma. Roy harus bantuin. Manggil lo kemana sih kamu? Roy mau nolongin Vita, Ma. Gak semua hal itu bisa diselesaikan sama anak kecil. Udah, tidur. Roy gak mungkin bisa tidur, Ma, kalau Roy gak nolongin. Udah, cerewet banget sih, nanti Mama telepon Tante Widya buat ngecekin Vita ya. Iya, Ma. Suruh Om Yuda sama Tante Widya buat cek kondisinya Vita, Ma. Udah nggak mau tidur lagi. Iya, Ma. Siapa sih ini malam-malam nelpon? Halo, iya kenapa Lan? Vita ada, udah tidur. Apa? Roy ngomong kayak gitu. Yaudah aku cek Vita sekarang ke kamarnya ya. Makasih Lan. Vita kamu di... Mas? Kok gak ada Vita? Tadi kan Vita ada di sini lagi tidur. Bukannya tadi dia tidur sini ya Vita ya? Makanya kenapa sekarang udah gak ada? Kita cari di depan, siapa tuh dia lagi nonton TV ya. Ayo. Jangan-jangan Vita diculik lagi. Kamu tenang dulu dong, Win. Kalau sampai besok kita nggak nemuin Vita, baru kita lapor polisi, ya? Vita, awas! Kamu nggak apa-apa, nak? Fit? Vita, kamu bisa dengar Om? Fit? Ya, Om antar kamu pulang sekarang. Jangan-jangan itu Vita. Yuk. Vita, ya Allah sayang. Kamu kemana aja sih? Mama khawatir banget sama kamu loh. San, makasih ya San ya. Kok Vita bisa sama kamu, San? Iya, tadi di rumah. Roy minta aku buat ngecek Vita di jalanan. Dan ternyata memang benar ada. Makasih ya San ya. Aku nggak tahu deh aku harus nyari Vita kemana lagi. Soalnya aku cari nggak ada. Aku nggak tahu kemana Vita. Ya, sama-sama. Tolong bilangin makasih juga ya ke Roy. Ya, nanti disampaikan. Dia tadi nggak bisa tidur mikirin Vita. Dia titip pesan supaya Vita bisa dijaga lebih ketat. Iya, pasti kita jaga Vita kok. Ya. Udah malam, aku permisi dulu ya. Makasih ya San ya. Ya, mari. Untung saja Roy meminta papanya untuk ke rumah Widya. Sekalian ngecek jalan dekat rumahnya.
Kalau enggak tahu gimana nasibnya Vita. Apalagi Vita itu anak Yuda dan Widya satu-satunya. Udahlah Roy, kamu tidur aja. Nanti kalau papa pulang mama bangunin. Udah jam berapa ini? Roy gak bisa tidur, mah. Roy mau nungguin papa aja ah. Pak, ya tuh anak kamu nggak mau tidur nungguin papa pulang katanya. Nunggu papa pulang atau kabarnya si Vita? Ya, Pak. Roy emang tungguin kabarnya Vita. Gimana keadaannya, Pak? Gak apa-apa kan Vita? Semoga aja gak kayak yang di mimpi Roy. Ternyata bener omongan kamu, Roy. Vita ada di jalan. Dan tadi papa lihat kondisinya itu kayak nggak sadar. Ada apa lagi Roy? Ada sesuatu di rumahnya Om Yuda dan juga Tante Widya. Sesuatu? Maksudnya? Roy juga belum tahu, Pak. Roy, gak lihat jelas. Udah, kamu sendiri juga belum jelas kan? Sekarang kamu tidur, lupain dulu sejenak masalah Vita, ya. Besok nggak bisa bangun loh. Ya, Mah. Ya, ayo. Kamu denger nggak? Dengar banget. Kayak ada suara yang jatuh apa ya? Tapi nggak ada apa-apa kok di sini. Mimpi kali ya? Gak mungkin lah. Kalau mimpi kita berdua pasti ngalamin hal yang sama. Wait, kamu kenapa? Hey? Aku barusan lihat hantu ada di situ. Mana nggak ada apa-apa aku di sini. Wait, sadar. Mas, aku nggak tidur loh semalaman. Ya sama aku juga. Kayaknya bener deh apa kata Roy, kita mesti buru-buru pindah dari rumah ini. Kalau nggak makin banyak hal aneh nantinya. Wait, kalau kita mau nyari rumah baru berarti kita harus jual dulu rumah yang ini. Dan itu nggak mudah loh. Iya sih, emang aku tahu kita udah nggak punya uang lagi buat beli rumah baru. Enak gak teh buatan aku? Besok-besok aku bikinin ya kue buatan aku. Kamu ngomong sama siapa sayang? Itu Bu, sama temen-temen aku. Namanya Deren. Deren siapa nak? Itu, Papa nggak lihat itu ada orang. Di sini nggak ada siapa-siapa loh. Ya udah, kita sarapan dulu yuk. Tapi aku pengen masih main. Yaudah yuk, mainnya nanti lagi, kita sarapan dulu yuk. Ya oke. Sayang, bentar lagi kamu satu sekolah loh sama Roy. Nanti berangkatnya bisa bareng, pulangnya juga bisa bareng sama dia. Wah, aku seneng banget punya teman banyak. Ya, dia juga kan anaknya baik. Mama sekarang ketemu sama guru kamu dulu, daftarin kamu. Kamu jangan kemana-mana, di sini aja ya. Oke. Kamu anak baru ya? Iya, aku baru didaftarin sama Mama. Nama kamu siapa? Aku Vita. Nama aku Zahra. Aku Alia. Kapan-kapan kan naik rumahku yuk. Deket dari sini kok. Itu kan Vita. Dia sekolah di sini juga. Boleh? Aku main ke rumah kamu? Aduh, sakit. Vita, kenapa kamu dorong aku sih? Ih, kamu jahat. Bukan aku yang dorong. Gawat. Roy harus ke sana sebelum semuanya terlambat. Semoga Vita nggak ketinggalan pelajaran ya Bu, karena sempat beberapa hari nggak masuk sekolah. Iya Bu. Aduh, sakit. Kenapa tuh? Sebentar ya Bu. Sebentar saja. Vita, kenapa kamu dorong aku sih? Ih, kamu jahat. Bukan aku yang dorong. Telat. Teman-teman, kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa gimana? Sakit. Kenapa? Vita dorong aku sampai jatuh, Bu. Ya, Bu, dia juga dorong aku. Enggak, Bu, aku enggak dorong. Vita, beneran kamu dorong. Enggak,
Tapi mereka bilangnya kamu yang dorong Vita. Bu, yang dorong mereka itu bukan Vita, Bu, tapi anak lain. Bu, maaf ya, anak saya udah bikin kekacauan di sekolah ini. Saya permisi dulu. Oh iya Bu, silakan. Mari. Iya. Ya udah, kalau gitu kalian sekarang masuk kelas ya. Kamu siapa? Roy, kamu kenapa Roy? Enggak, Bu. Gak ada apa-apa kok. Ya udah, sekarang kamu masuk kelas. Sebentar lagi bel berbunyi, ya? Ya, Bu. Roy, mau dimasakin apa sama mama nih pulang sekolah? Terserah, Mah. Roy mau ganti baju dulu. Tadi Tante Widya telepon, katanya Vita pindah ya ke sekolah kamu. Kenapa Roy? Kamu nggak seneng ya Vita pindah ke sekolah kamu? Bukan gitu, Mah. Tapi tadi kan Roy ketemu sama Vita. Roy lihat di belakang Vita ada hantu anak kecil. Jadi Vita ketempelan hantu ya? Pantes papa mamanya tuh bilang kalau Vita itu perilakunya aneh akhir-akhir ini. Kayaknya sih gitu, Mah. Di sini tempat main yang seru yang kamu bilang. Apa yang kamu lihat sayang? Enggak, Mah. Enggak ada apa-apa kok. Udah sana ganti baju dulu, ntar makan ya. Apa hubungannya hantu itu sama Vita? Apa yang dilihat Roy suka bikin gusar dan gemes sendiri. Soalnya dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Roy jadi bingung sendiri, pengen nolong tapi nggak tahu caranya. Periksa gitu, udah nggak apa-apa. Kak, mau main sama mama nggak? Main sama mama yuk. Nggak usah, Ma. Aku kan udah ada temen. Namanya Daren. Di sini nggak ada siapa-siapa, Vita. Tapi kan ada temen. Mama nggak lihat. Itu Mama temen aku Daren. Vita, di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Maafin mama ya. Mama nggak bermaksud untuk membentak kamu. Tuh, papa kamu pulang. Udah pulang, Mas. Iya, aku baru kelar meeting. Capek banget nih. Kamu kenapa? Kok mukanya cemas gitu? Ya gimana nggak cemas? Aku tuh dari tadi ngeliat Vita ngomong sendiri. Dari tadi pagi loh. Kayaknya Vita itu sering main sama penghuni rumah ini deh. Terus mau gimana? Ini kalau didiemin terus-terusan gini nggak bagus juga buat perkembangannya dia ntar. Ya udah, kamu sabar dulu ya. Nanti sambil kita cari solusinya kayak gimana. Nggak bisa aku sabar ngeliat anak kita kayak gini. Stres aku. Ya terus kamu mau kayak gimana, Win? Pindah rumah. Kita ngontrak aja dulu rumah baru. Win, uang aku itu udah habis. Bahkan buat ngontrak pun aku nggak ada uang loh. Sayang. Makan yuk. Hei. Kamu nih. Vita! Daren, kamu di mana? Daren, kamu mau main petak umpet ya? Daren! Ada boneka lucu. Gimana dong? Dari tadi kita udah nyari kemana-mana, Vitanya masih nggak ada. Jangan-jangan dia diculik lagi sama hantu penunggu rumah ini. Kamu jangan ngomong sembarangan dong, ah. Vita ya?
Vita, ya ampun. Kamu dari mana aja sayang? Aku nggak dari mana-mana kok, Ma. Pa. Kamu jangan ngilang-ngilang kayak gitu lagi ya. Mama khawatir tau nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Enggak. Dapat boneka dari mana? Pa, aku main dulu ya. Ayo, kamu mau kemana? Kita main sama hantu itu lagi. Vita, sini pegang tangan Roy, cepetan. Roy, sini Roy bantuin. Vita, aku takut. Kakek, Kamu kenapa, Roy? tadi Roy mimpi buruk, kek. Kayaknya mimpi itu bakal jadi kenyataan, kek. Sejak Roy mimpi seperti itu, saya juga ikutan cemas. Soalnya apa yang dimimpikan Roy dan yang dikatakan biasanya jadi kenyataan. Apalagi ini menyangkut anak teman saya. Teman-teman, kita main yuk. Aku nggak mau temenan sama kamu. Kamu anak nakal. Aku juga nggak mau temenan sama kamu. Ayo kita pergi. Kamu mau ngajak main aku? Tapi kan sebentar lagi aku mau masuk kelas. Itu kan Vita. Dia mau kemana? Roy ikutin aja. Roy, kamu mau kemana? Sebentar lagi kan kamu harus masuk kelas. Maaf, Bu. Tadi Roy lihat Vita keluar. Roy takut terjadi apa-apa sama dia. Vita? Vita siapa ya, Roy? Dia itu anak baru, Bu. Tadi dia ke arah sana. Roy ngerasa kalau dia dalam bahaya, Bu. Yaudah, kamu tenang. Ibu temenin kamu ya. Yaudah, yuk. Kamu ngapain sih kesini, Deren? Kok nggak ada? Deren, kamu kemana? Deren! Deren! Hah? Apa itu? Apaan ya? Coba aku lihat. Roy, Vita lari kemana? Kayaknya tadi Vita ke sekitar sini deh, Bu. Bu, Vita di sana, Bu. Bu, Vita di sana, Bu. Astaga! Roy, tunggu. Kamu tunggu di sini. Biar ibu aja yang tolongin Vita. Bu, hati-hati, Bu. Vita tenang. Ini ibu selamatin kamu. Nah, kamu tenang. Kamu udah selamat sekarang. Vita, kamu gak apa-apa kan? Roy, sebaiknya kita bawa Vita ke klinik sekarang.
Kamu tenang ya. Ayo, ambil nafas. Ambil nafas, Vita. Tenang ya. Ibu sudah di sini sama Roy. Kenapa Roy ngerasa ada kekuatan aneh sih? Bu, mana boneka aku, Bu? Ini Vita. Ini boneka kamu. Ayo Roy, sekarang kita bawa Vita ke klinik. Ayo. Sini, Ibu bantu ya. Sayang, Mama khawatir banget. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Ma. Bu, terima kasih ya Bu ya. Sudah menolong anak saya. Iya Pak, sama-sama. Dan kamu juga Roy, makasih ya. Udah berapa kali kamu bantu Vita. Iya Pak, sama-sama. Roy juga seneng kok bisa bantuin. Oh iya Bu, saya juga mau minta izin ya. Kayaknya untuk beberapa hari ke depan, Vitanya nggak bisa masuk sekolah dulu. Iya Bu, saya mengerti. Biarin Vita istirahat dulu ya Bu ya. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya permisi. Saya membawa Vita pulang. Iya Pak, iya Bu. Sayang yuk. Yuk, pelan-pelan. Untungnya Roy dan gurunya berhasil menolong Vita. Tapi yang jadi masalah, nyawa Vita yang terus terancam dengan kekuatan jahat yang belum diketahui dari mana asalnya. Bahkan Roy saat itu dibuat kebingungan. Makan dulu yuk. Bentar. Lagi. Emang kamu suka banget sama boneka itu ya? Iya, aku suka banget. Udah, Mama. Aku ngantuk. Udah. Lampunya nggak Mama matiin ya. Mama takut kamu nanti nggak bisa tidur kalau lampunya gelap. Iya. Nih, minum dulu. Aku udah dari tadi, Roy aja belum main kok. Udah, jangan kuku. Ini anak-anak papa kenapa pada ribut? Ini deh anak laki gua nih. Kalau mainannya nggak dibeliin satu-satu ya gini berantem aja terus tiap hari. Kok Pak udah main lama tapi gak mau kasih pinjam Roy. Ya udah kalau gitu mending papa yang main. Oh ya tadi mama cerita katanya Vita tenggelam di danau. Iya Pak, Vita hampir tenggelam di danau. Untung Ibu Guru Susi selamatin. Apa yang bikin Vita tenggelam di danau itu hantu yang nempelin Vita, Roy? Aku juga gak tahu sih, Mah. Soalnya pas Roy tolongin, Roy gak ngerasain ada kehadiran hantu itu. Ya mungkin siapa tahu itu kecelakaan biasa. Tapi Roy juga kayak ada rasain sesuatu yang aneh. Apalagi pas Roy pegang bonekanya. Vita, dia dalam bahaya. Kita sekarang harus ke rumah Tante Widya. Ayo Pak, Mah. Vita udah tidur, Win? Udah, baru aja. Itu suara apaan? Kayaknya dari kamar Vita nih. Vita? Ini papa sayang Vita. Buka dong pintunya sayang. Vita? Vita buka pintunya, ini Mama sayang. Mas gimana dong, Mas? Vita dalam bahaya nih. Pintunya kekunci, gimana dong ya? Lo gimana sih, orang aku gak pernah ngunci, bahkan pintu ini juga gak pernah ada kuncinya kok. Yuda. Hasan? Ada apa ini? Kok pada panik gitu? Han, Vita dalam bahaya, kamu harus nolongin Vita, Lan. Kalau gitu kita dobrak pintunya.
Vita, kamu ngapain di atas? Turun! Ya Allah, Vita kamu ngapain di atas sayang? Vita, turun nah. Tante, Om, lebih baik kita berdua bersama aja. Mama, Papa, Mama sama Papa juga bantu doa ya. Berdoa dimulai. Vita, nah. Kejadian malam itu benar-benar bikin merinding. Saya dan papanya Roy merasa kalau hantu kecil yang selalu bikin Vita nyaris celaka. Sampai akhirnya Roy dapat petunjuk lain. Kok rasanya kayak ada yang gak enak gitu sih? Dia pasti masih di sini. Ma, lihat Ma, Papa nemuin boneka di loteng. Bagus banget Pak bonekanya. Yaudah, kamu simpan aja. Iya, makasih ya Pak. Iya. Ma, main yuk. Kamu harus nyelesain pesanan kue. Kamu main sama Papa dulu ya. Pa, main yuk. Nanti ya, setelah urusan Papa selesai, kita baru main. Halo? Perasaan tadi bisa kedip deh. Kalau kamu bisa kedip, berarti artinya kamu hidup. Kalau kamu hidup, kamu bisa jadi teman aku. Soalnya aku kesepian, aku nggak ada teman. Kamu beneran mau main sama aku? Iya dong. Di sini tempat main yang seru yang kamu bilang. Tolong, tolong! Boneka, tolong boneka! Jadi kamu itu juga korban. Kamu mau lindungin Vita dari boneka itu. Kamu tahu siapa hantu boneka itu?
ada di bonekanya Vita. Roy ini mengejar nyawa Vita. Halo, iya Lan, ada apa? Wait, ini tadi kata Roy, boneka yang dipunyai Vita itu diisi arwah jahat yang mau mengejar nyawa Vita. Kamu harus buang boneka itu jauh-jauh dari Vita. Sayang, kamu lagi main apa? Kok seru banget? Vita? Vita? Kak, kamu kenapa? Wait, ini aku yang berinjak. Vita? Vita? Vita kenapa? Hei, Kita harus buru-buru telepon Lani. Kita harus minta bantuan Roy, Mas. Vita kenapa? Malam itu saya, Roy, papanya, juga Yuda dan Widya mencari Vita kemana-mana. Bahkan sampai ke danau tempat Vita tenggelam. Tapi ternyata Vita nggak ada di sana. Roy merasa jawabannya ada di sketsa yang dia buat. Akhirnya kami berusaha mencari tahu siapa perempuan yang ada di sketsa itu. Pak, coba lihat, Pak. Hah? Persis. MF 20 tahun seorang pengikut sekte pemujaan setan. Tinggal dalam kandungan, tertangkap di sebuah rumah di kawasan selatan. DS pemilik rumah mengaku MF masuk ke rumahnya untuk mencelakai anaknya demi memenuhi permintaan sekte pemujaan setan yang dianutnya. MF yang melawan saat akan ditangkap pun meninggal dunia di tempat karena tembakan peringatan. Kita kesana sekarang. Ayo, Pak. Nah. Pak, Ma, Om, Tante, Vita ada di dalam rumah ini. Mas, Vita! Vita! Wait, dia! Roy? Nggak apa-apa. Vita! Vita! Wait, tunggu, wait. Vita! Vita! Aduh, alhamdulillah. Sayangnya udah yang sini pulang yuk. Mas! Mas, tolong dong, Mas! Mas! Mama. Vita? Widya! Yuda! Om, Tante. Widya! Wid! Susah banget tuh pintunya. Pak, kayaknya hantu itu yang nahan kita, Pak. Biar kita nggak bisa selamatin mereka. Apa doanya, Pak? Ngapain, Roy?
Siram Pak, sini. Ya Pak, siram Pak. Udah Pak. Ayo Pak. Vita turun sayang. Vita! Sekali lagi Pak. Biar papa dulu. Satu, dua, tiga. Wait, kamu gak apa-apa? Sebentar ya. Yuk. Yuk. Udah, Vita. Sayang. Roy, bonekanya harus kita apain sekarang? Kita sucikan lalu bakar boneka itu agar tidak ada lagi arwah penasaran yang gunakan boneka itu sebagai perantara untuk melakukan niat jahatnya. Sekarang arwah anak-anak yang jadi korban arwah jahat itu termasuk Darren. Udah tenang di alam sana. Sejak kejadian di rumah tua yang sangat seram itu, semua kembali tenang. Vita nggak diganggu lagi oleh arwah jahat. Keluarga Widya sekarang hidup damai tanpa gangguan apapun. Banyaklah berdoa supaya kita dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk gaib.